Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, pada talk show kali ini kita akan membahas mengenai persoalan yang seringkali diabaikan dan jarang mendapatkan perhatian dari halayak ramai, yaitu isu lingkungan dan isu pendidikan. Di Kabupaten Gorontalo ada sebuah desa terpencil yang masuk dalam kawasan konservasi yang ditinggali oleh puluhan kepala keluarga, dan di sana baru saja dibangun sebuah balai pendidikan rakyat yaitu di Desa Bondula. Dan kali ini saya sedang bersama dengan dua narasumber, saya sapa. Yang pertama ada Bapak Devri Sofyan sebagai Direktur Eksekutif Walhi Gorontalo. Kemudian ada Ibu Samia Suraji sebagai Ketua Kelompok Kolektif Perempuan Tani Dusun Bondula. Kemarin baru saja ini ya Pak Bu, baru saja launching kemarin balai pendidikan rakyat di sana di Dusun Bondula ya. Saya beralih ke Bapak Devri dulu mungkin. Saya dan juga saudara yang ada di rumah mungkin perlu tahu sebenarnya Walhi itu apa sih? Walhi Gorontalo Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan apa saja fokus gerakannya? Ya, Walhi Gorontalo itu sebenarnya bagian dari Walhi secara nasional. Walhi itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, merupakan salah satu organisasi gerakan lingkungan tertua di Indonesia dan terbesar begitu, karena anggotanya tersebar di lebih dari 29 provinsi begitu. Dan Gorontalo terakhir menjadi anggota Walhi secara nasional. Ini Walhi Gorontalo, fokus gerakannya pada gerakan lingkungan hidup dan juga untuk mendorong hak-hak rakyat itu sendiri. Kalau misalnya apa isu lingkungan yang paling menjadi perhatian Walhi khususnya di Gorontalo itu apa? Nah, kalau di Gorontalo kalau kita lihat penggunaan ruangnya ya, itu paling banyak itu digunakan oleh lahan pertanian, khususnya pertanian jagung begitu. Ini selaras dengan data di PDRB Gorontalo, sektor terbesar sebenarnya berasal dari pertanian jagung gitu, sehingga isu lingkungannya ada di sana begitu, karena pertanian jagung kan khususnya di Gorontalo itu merambah ke kawasan-kawasan hutan begitu, di bukit-bukit yang miring begitu, sehingga itu berdampak terhadap lingkungan terutama yang berada di bawah hulu begitu. Kan ada sungai, kemudian karena ditanam di kemiringan ini lahan jagung, dia akan membawa sedimentasi begitu dan akan merusak lingkungan lah begitu. Tapi kalau saat ini kampanye atau program yang paling dikampanyekan oleh Walhi sendiri apa? Sebenarnya umum ya, gerakan lingkungan hidup yang kami usung di Gorontalo itu umum begitu. Salah satunya ya pertanian tadi, tetapi juga ada konsesi-konsesi perusahaan begitu dalam bentuk pengelolaan hutan. Ini seperti hutan tanaman energi yang sekarang di Gorontalo itu terbesar begitu. Ada sekitar 200-an ribu hektar di se-Indonesia di Gorontalo. Dan kemudian ada perkebunan sawit, ada pertambangan, dan itu semua berdampak terhadap lingkungan dan tentu saja terhadap merampas hak-hak masyarakat lokal itu sendiri. Itu yang kemudian kami ingin perjuangkan begitu, ingin kami advokasi begitu selama kedepannya begitu. Nah, kemarin kan baru saja launching ya Balai Pendidikan Rakyat di Dusun Bondula, dan itu diinisiasi oleh Walhi dan juga beberapa itu sebenarnya kegiatan dari kolektif Perempuan Tani Bondula Lestari, ya. Akan tetapi itu didampingi oleh lembaga riset Institute for Human and Ecological Studies atau INHITS, dan juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Gorontalo begitu. Dan INHITS sendiri itu merupakan bagian dari Walhi. Ya. Jadi memang satu grup begitu ya. Kemudian pada akhirnya buat Balai Pendidikan Rakyat di sana. Jadi sebenarnya itu kegiatannya dari ini ya, dari Ketua Kelompok Kolektif Perempuan Tani. Iya, dan didanai langsung begitu, didukung penuh oleh Yayasan Solidaritas Dana Nusantara, sebuah yayasan yang dibentuk juga oleh Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Ya. Kalau begitu saya beralih ya ke Ibu, saya panggil Ibu Mia saja ya. Bu Mia, karena tadi sempat kita membahas bahwa sebenarnya Balai Pendidikan Rakyat ini sebenarnya diusung oleh kelompok kolektif perempuan tani ini. Nah,
pertanyaan pertama saya, kenapa dibuatnya di Desa Bondula itu? Kan kalau misalnya di Gorontalo kita lihat banyak sebenarnya tempat-tempat yang masuk dalam kawasan hutan-hutan begitu ya, tapi kenapa harus di Desa Bondula? Ya, eh, dengan dibangunnya Bandayo Pendidikan Masyarakat di Dusun Bondula, insya Allah supaya dusun kami ini lebih maju, lebih dikenal oleh banyak orang, karena dusun kami itu dusun terpencil, dan di situ itu macam terisolir begitu, karena jalannya pun susah sekali. Yang dari bapak-bapak yang dari Inhais ini sudah 1 tahun kan ada kegiatan di sana, mungkin tidak bisa langsung ke sana dengan motor, langsung ke tempat kami. Nanti di setengah jalan itu ada motor, itu bisa diparkir, terus jalan kaki ke atas ke dusun. Iya, aksesnya jalan, terus penerangan tidak ada. Penerangan tidak ada. Iya, cuma kami berapa kakak di situ itu memakai tenaga surya. Pakai tenaga surya. Iya, itu PLTS yang cuma kecil, ukurannya kecil. Tapi selama ini apa yang terjadi di lingkungan di Bondula itu sendiri? Ya, yang terjadi di situ ada juga yang dia punya pondok digergaji sama kehutanan, karena kan ada konflik begitu antara yang punya lahan dengan kehutanan begitu. Jadi ada juga yang kan bikin pondok di kebun begitu, baru di sensor itu dia punya pondok, ada yang begitu. Lalu berarti di sana dijaga, Ibu? Iya, dijaga sekali. Tapi alhamdulillah sekarang kan kami sudah pegang sertifikat. Berarti itu tanahnya sudah atas kepemilikan oleh masyarakat di sana. Iya. Kemudian Balai Pendidikan Rakyat ini sendiri yang diinisiasi oleh kolektif perempuan ini, tujuannya sebenarnya apa, Bu? Ya, tujuannya itu Bandayo itu tempat kami bermusyawarah, tempat kami bermusyawarah untuk memajukan dusun kami. Salah satunya dengan kalau banyak yang datang dan mengenal dusun kami, mungkin jadi lebih maju itu dusun kami di sana. Tapi bentuknya seperti apa, Ibu? Bentuknya kayak aula besar begitu, Ibu? Tidak, cuma kecil, ukurannya cuma 5x7. 5x7. Iya, terus papan, dindingnya papan. Ada ruangannya 2 ruangan. Terus di sampingnya itu ada kolam ikan. Kolam ikan. Iya. Terus aktivitas yang dilakukan semenjak launching itu? Aktivitasnya kami di situ tempat kami bermusyawarah, tempat kami bertemu dengan teman-teman, terus berbagi waktu untuk memelihara ikan itu, memelihara tanaman sayuran. Berarti di sana memang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang ada di Desa Bondula. Selanjutnya mungkin kita akan bahas soal dari Walhi ya, bagaimana strategi kemudian Walhi bisa mendorong adanya sama-sama dengan kolektif perempuan itu. Tapi kita akan bahas di segmen berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan 2 narasumber membahas tentang lingkungan dan pendidikan tadi. Dan saya beralih lagi ke Pak Devri ya, di Walhi itu sendiri. Tadi kan Ibu Mia tadi sempat bilang bahwa di Desa Bondula itu terjadi konflik. Nah, dari Walhi sendiri sebenarnya konfliknya seperti apa? Nah, ini sebenarnya konflik karena minimnya keterlibatan aktif ya, keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Karena dalam praktik perlindungan, pelibatan masyarakat itu sangat penting gitu. Karena salah satu kenapa kami melakukan intervensi di Dusun Bondula itu adalah karena di sana itu merupakan dusun atau wilayah penyangga. Jadi sebelum masuk ke kawasan ada wilayah yang namanya wilayah penyangga. Ini menjadi krusial karena ketika pengelolaan di wilayah penyangga itu tidak memperhatikan unsur keberlangsungan lingkungan hidup, maka itu akan berdampak terhadap wilayah perlindungan tersebut.
Nah ini kemudian juga diperparah dengan desakan ekonomi begitu dari masyarakat itu sendiri begitu. Itu dapat dimaklumi karena masyarakat sendiri ingin hidup begitu. Jadi mereka juga mencari membuka lahan di sana begitu. Dan memang dalam sejarahnya sebenarnya masyarakat di sana itu sudah lebih dulu ada begitu, dari tahun 90-an masyarakat sudah di sana, sedangkan pengesahan Suaka Marga Satwa Nantu dalam hal ini itu baru sekitar tahun 2000 begitu. Jadi secara sejarah ini lebih dulu adalah masyarakat di sana untuk memanfaatkan hutan di sana. Nah, Bondula juga itu adalah wilayah hulu Sungai Paguyaman, sungai terpanjang di Gorontalo gitu. Jadi menjaga Bondula juga berarti menjaga semua kehidupan masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Paguyaman begitu. Tapi potensi yang ada di hutan Nantu itu sendiri apa saja sebenarnya? Kalau di hutan Nantu atau di SM Nantu itu sebenarnya kan perlindungan dalam bentuk Suaka Marga Satwa. Jadi yang dilindungi di sana adalah habitat satwa, dalam hal ini adalah babi rusa. Jadi itu yang dilindungi begitu. Itu diusulkan oleh Miss Lynn Clayton, peneliti dari Inggris pada tahun 80-an begitu diusulkan. Dia melakukan penelitian dan kemudian mengusulkan untuk dilindungi. Jadi yang dilindungi sebenarnya habitat begitu, dan juga ya perlindungan karena dilindungi habitat jadi semua akan terlindungi begitu. Jadi bukan hanya babi rusanya yang terlindungi. Itu bagus begitu, tapi praktik pengelolaan yang kemudian harus ditinjau kembali oleh pemerintah begitu. Jadi di sana kan YANI itu Yayasan Adudu Nanti Internasional, itu lembaga mitra dari BKSDA, pemangku kawasan begitu. Lembaga mitranya, mereka mengusulkan untuk menggunakan BRIMOB dalam perlindungan kawasan gitu. Ini menurut kami ini sangat sangat fasistik ya istilahnya, sangat tidak bagus begitu untuk masyarakat. Jadi ya kenapa tidak ajak masyarakat untuk, kan masyarakat juga pasti mau begitu. Buktinya ini, melalui program ini masyarakat kemudian mau perlahan begitu mengganti tanaman jagung yang merusak lingkungan dengan tanaman tahunan produktif. Itu dipilih oleh masyarakat sendiri. Berarti sebenarnya masyarakat yang lebih dulu membuka lahan di sana? Iya, masyarakat yang lebih dulu ada di sana begitu. Oh iya. Yang kemudian pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang sadar begitu? Iya, jadi sebelum ada pelarangan itu, ada insiden itu, masyarakat di sana memang menebang, banyak berprofesi sebagai penebang hutan begitu. Penebang pohon maksud saya. Jadi ada pembalakan liar begitu. Jadi kemudian dampaknya masyarakat rasa begitu. Sudah, nanti mungkin Mbak Mia akan konfirmasi, itu sudah banjir, ada banjir. Bayangkan di daerah ketinggian ada banjir begitu. Jadi masyarakat juga mulai sadar dan melarang praktik illegal logging. Jadi masyarakat sendiri begitu. Jadi ini bukti bahwa masyarakat bisa dilibatkan dan bahkan sangat efektif begitu. Oke, kalau begitu saya beralih ke Mbak Mia lagi, karena sebagai masyarakat yang tinggal di situ ya, apa yang kemudian menyebabkan pada akhirnya masyarakat menjadi sadar bahwa harusnya kita tidak melakukan ini sejak lama begitu? Ya, yang dampaknya kami rasakan tentang penebangan itu, pertamanya jembatan yang kami bangun dengan susah payah dengan gotong royong terbawa oleh banjir air. Jadi dari situ kami melarang lah, bukan melarang juga sih, cuma kami membuat tanda tangan pernyataan bahwa kami melarang atau keberatan dengan hutan kami itu dirusak gitu. Terus tahun 2015 itu kami menandatangani itu, warga di situ kami sepakat untuk melarang itu penebangan hutan. Berarti baru dimulai pada tahun 2015 memang sudah lahannya sudah diganti, tidak lagi dibuka lahannya untuk ini aktivitas. Kami sebagai petani tetap beraktivitas menanam, tapi sebelum tanaman tahunan itu berbuah, kami menanam yang tanaman jagung begitu. Ya begitu. Iya. Kemudian kita mau kembali lagi di ini tadi ya Ibu, Bandayo tadi. Nah Ibu kan yang paling beraktivitas di sana. Tapi di Bandayo itu Ibu ada aktivitas kayak belajar untuk anak-anak begitu tidak? Iya, ada. Apakah di sekitaran situ memang tidak ada sekolah? Ada sekolah, cuma gurunya itu sudah menyerah. Gurunya menyerah karena jauh aksesnya jauh.
Nah, jadi sekarang setelah ada Bandayo, ada aktivitas belajar anak-anak, jadi siapa yang mengajar di sana Ibu? Cuma kami yang tidak bisa membaca begitu, kami kumpulkan. Oh iya, berarti anak-anak yang juga anak-anak di sekitaran situ Iya. ya, anak-anak masyarakat di sekitaran situ. Nah, kemudian untuk sasaran Bandayo itu sendiri sebenarnya sasarannya memang untuk anak-anak atau Sebagai tempat kami berkumpul, musyawarah tentang pembangunan itu, orang bisa membangun dusun di situ. Dengan selanjutnya kami bisa berkomunikasi. Kalau siang kan biasa teman-teman itu ke kebun, kalau malam berkumpul kan, jadi kami bisa tukar pikiran. oh berarti di sana jarak rumahnya agak berjauhan. Iya, agak jauh. Jadi Bandayo ini dibuat supaya masyarakat di Bendula itu bisa berkumpul di satu tempat untuk bisa musyawarah dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu ya Ibu. Iya. Kemudian saya mau beralih lagi ya ke Pak Devri. Kira-kira membuat Bandayo kemarin itu tantangan paling besarnya apa? Nyaris tidak ada tantangan berarti ya, karena memang yang modal yang paling besar dibutuhkan adalah gotong royong ya, dari masyarakat itu sendiri yang merasa bahwa Bandayo ini penting karena memang masyarakat sendiri yang mengusulkan. Jadi ya nyaris tidak ada tantangan besar untuk paling ya akses jalan tadi itu untuk ya Mbak, Iya, untuk akses material, untuk mengangkut material. angkut material semen. Saya sendiri itu angkat pelangnya. Kalau untuk Ke atas. kalau untuk jalan kaki itu butuh berapa lamanya? Mungkin hanya sekitar 15 menit kalau tidak salah. Iya, 15 dari tempat parkir itu motor di jalan yang masih boleh motor masuk. Tapi sampai dengan saat ini pemerintah bagaimana dengan kawasan di Bendula? Ke pemerintah ya, saya mungkin sempat ngobrol dengan sekretaris desa, tapi ini perlu dikonfirmasi lagi karena pas peresmian kemarin itu saya ngobrol dengan sekretaris desa, mereka mengatakan bahwa ini terkendala memang di beberapa status kawasan begitu, karena belum bisa untuk membuat jalan begitu. Tapi itu bisa disiasati sebenarnya dengan cara tidak menggunakan alat berat dalam pembangunan jalan. Ya, akan tetapi ini perlu konfirmasi. Mungkin Mbak Mia juga perlu menambahkan kenapa pemerintah apa langkah pemerintah begitu. Mungkin setelah ini kita akan bahas soal bagaimana Bandayo ke depan, masa depannya Bandayo di sana juga dengan masyarakat di Desa Bendula. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Gorontalo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, masih dengan dua narasumber, Bapak Devri dan juga Ibu Mia. Saya mau ngobrol lagi dengan Bapak Devri. Tadi menurut penjelasan dari Ibu Mia tadi soal aktivitas di Bandayo, tapi juga kemudian kan Walhi di sini juga In Heights dan beberapa teman kemudian kemarin di sana untuk launching. Dari Walhi sendiri sebenarnya kegiatan di sana itu apa saja? Maksudnya yang dari Walhi begitu? Kegiatan kami yaitu dan In Heights itu hanya sebatas pendampingan. Ya, jadi mengutus misalnya orang untuk sebagai pendamping lapangan, kemudian ya istilahnya jadi teman diskusi lah untuk kolektif perempuan Tani Bendula Lestari untuk menyukseskan program yang telah ada begitu. Sebatas itu. Maaf Ibu, tapi untuk yang kolektif perempuan Tani ini sudah sejak kapan Ibu? Oh, itu sudah 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu juga kami memang biasa berkumpul, bermusyawarah tentang dusun kami. Baru kemudian dibuat komunitas. Iya. Begitu. Alhamdulillah Walhi ada ke Bendula, jadi alhamdulillah sudah dibikinlah itu Bandayo. Iya. Tapi memang sebelumnya sudah ada percakapan lebih dulu dari Walhi dan juga kelompok tani untuk mari kita sama-sama buat Bandayo begitu. Nah, kalau dari Walhi sendiri kira-kira harapan untuk Bandayo itu ke depan, karena baru saja dibuat kan, tentu punya harapan yang besar Bandayo ini akan jadi seperti apa nantinya? Iya, harapannya sangat besar dan mungkin Mbak Mia tidak perlu terbebani dengan harapan itu. Harapan kami sebenarnya di Walhi itu sangat besar karena memang tujuan kami adalah untuk yang pertama itu adalah untuk membangun kekuatan rakyat itu sendiri, karena selama ini yang kami lihat begitu bahwa
hak-hak rakyat itu tergerus begitu oleh agenda pembangunan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan begitu. Dalam hal ini Bondula itu bisa menjadi semacam pilot project lah, organisasi rakyat begitu yang bisa berdaulat. Dalam hal ini komunitas petani di sana itu bisa menjadi contoh begitu di tempat-tempat lain di Gorontalo yang masih terjebak di di pertanian jagung yang sebenarnya secara data itu tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan juga merusak lingkungan begitu. Dan juga bagaimana Bandayo ini kemudian menjadi wadah untuk membangun soliditas komunitas petani di Dusun Bondula begitu. Karena sangat penting bagi sebuah komunitas petani untuk solid begitu dan menyuarakan aspirasi mereka ke depan gitu terkait dengan kebutuhan mereka sendiri. Tapi bagaimana kemudian dengan pendidikan anak-anak di sana? Kan anak-anak di sana tentunya pasti butuh pendidikan kan? Iya, karena katanya pendidikan ya. Iya. Jadi sebenarnya pendidikan di sini hasil diskusi kami pendidikannya diartikan sebagai secara luas ya. Tetapi ya tentu saja anak-anak karena anak-anak kan ada generasi selanjutnya. Ada tren juga di Dusun Bondula anak-anak sudah malas tinggal di situ dan turun ke kampung begitu. Nah, dengan adanya itu mungkin akan membangkitkan gairah belajar anak-anak begitu. Ya kami juga ke depan walaupun tidak ada program kami akan ke sana dan melakukan aktivitas itu. Mungkin kami akan buat semacam perpustakaan di sana, menaruh buku-buku di sana dan mungkin mengajak anak-anak untuk belajar bersama begitu. Tapi ada keinginan nanti untuk Bandayo mungkin dari Walhi akan ada misalnya sekolah nanti yang di sana untuk pendidikan formal anak-anak di sana. Iya tentu saja begitu. Tentu saja ada keinginan itu karena di sana ada sebuah bangunan yang dulunya sekolah tapi sudah terbengkalai. Iya. Kalau dari Ibu Mia sendiri, dari kemudian Bandayo dibangun, ada Walhi, ada Inhais yang menjadi pendamping, kira-kira bagaimana Ibu perasaannya? Perasaan saya mewakili teman-teman, saya merasa senang. Dengan adanya itu ada program dari Walhi, dari Inhais, macam apa itu ya, ada suatu macam ada yang mau merubah orang punya dusun gitu. Karena ada yang mengenalkan ke daerah luar gitu. Tapi harapan Ibu sendiri untuk Bandayo bagaimana Ibu? Harapan saya semoga itu Bandayo yang sudah dibuat ada manfaatnya untuk kami semua. Lebih ada yang tamu yang datang lebih mengenal kami di Bondula. Gitu. Kemudian terakhir Ibu ada pesan mungkin untuk saudara-saudara yang ada di rumah, pesan untuk bagaimana kita bisa menjaga lingkungan? Ya, pesan saya jagalah lingkungan karena kalau kita menanam pohon ada air tetap terjaga, terus karena air itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan lingkungan. Iya. Kalau Pak Devri sendiri sebagai orang yang paling aktif begitu melihat situasi lingkungan hari ini apalagi di Gorontalo, ada pesan-pesan khususnya di Gorontalo yang paling fatal sekali ini masalah lingkungannya, ada pesan nggak? Ya, pesannya terutama untuk pemerintah bahwa pemerintah perlu untuk meninjau kembali pengelolaan lingkungan hidup di Gorontalo dengan pertama itu memperhatikan bahwa investasi besar, perusahaan-perusahaan besar itu cenderung merusak lingkungan. Dalam hal ini ada perkebunan sawit, pertambangan dan sebagainya, itu kemudian ya itu harus dipikirkan oleh pemerintah karena setiap tahun menurut data BNPB itu di Provinsi Gorontalo itu 200 sekian begitu terjadi bencana dalam setahun. Jadi ini ongkos yang besar begitu sehingga itu perlu dipikirkan untuk pemulihan kembali lingkungan hidup di Gorontalo dan tentu saja memperhatikan hak-hak dari rakyat itu sendiri gitu, atas sumber-sumber penghidupan dan lingkungan hidup. Itu untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat secara luas? Ya, masyarakat secara luas tetap semangat ya, maksudnya karena dalam posisinya masyarakat seringkali dirugikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jadi masyarakat itu harus bersatu begitu, kemudian ya membangun organisasi dan sebagainya dan tetap menyuarakan aspirasi. Pada intinya masalah lingkungan ini adalah masalah kita semua. Masalah kita semua. Di mana kita hidup di lingkungan yang sehat, berarti kita menjaga generasi mulai dari kita sampai dengan ke bawah.
Ya, terima kasih kepada Pak Devri dan juga Ibu Mia yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Sapa Gorontalo membahas tentang lingkungan dan juga pendidikan. Dan saudara yang ada di rumah tetap saksikan juga Sapa Gorontalo, nanti di beberapa ke depan akan ada pembahasan-pembahasan lain. Dan terima kasih saya sampaikan pada narasumber, semoga kita semua bisa sama-sama untuk menjaga lingkungan agar menjadi tempat yang baik untuk kita berkehidupan. Ya, terima kasih.